الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya ini kita dapat hadir di tempat dan pada waktu yang penuh barokah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Satu harapan kita, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat pada diri pribadi khususnya dan hadirin pada umumnya. Mari sama-sama kita berlomba untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjalani semua perintah Allah, dan dengan sebaik-baiknya pula kita berusaha untuk menjauhi semua larangan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita pelajari Al-Quran, kita akan dapati banyaknya sejarah yang dikisahkan dalam Al-Quran, khususnya sejarah para anbiya, dan kita akan dapati bahwa kedudukan ilmu sangat tinggi, dan kita akan mengetahui bahwa kebaikan dan keberhasilan para nabi tersebut didasari oleh ilmu. Sebagai contoh, Nabi Allah Adam alaihi salam, kita semua mengetahui bahwa beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang diberikan Allah, sehingga beliau dinobatkan sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu contoh, ketika Nabi Adam mampu menjawab permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan nama-nama sesuatu dan keutamaannya, dan itu tidak diketahui oleh para malaikat. Lalu malaikat mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Al-Quran mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, sungguh kami tidak mengetahui kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Lalu kita buka sejarah Nabi Nuh alaihi salam. Dalam Al-Quran kita akan dapati bahwa beliau pun berdakwah dengan menggunakan ilmu. Bahkan beliau menjawab tantangan kaumnya dengan menggunakan ilmu. Dalam surat Hud ayat 32-34 Allah berfirman, qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina ma ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillah in syaa wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansa'a lakum in kana Allahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Mereka bertanya, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami.
maka datangkanlah kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang benar. Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang mendatangkan azab kepadamu jika ia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri, dan tidaklah nasihatku bermanfaat sekiranya Allah hendak menyesatkanmu, dan dia adalah Tuhanmu dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Lalu kita coba buka sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi Ibrahim juga diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala beliau dapat menghancurkan Namruz dan mengalahkan kaumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Maryam ayat 43, ya abata inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita mau buka, masih banyak kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran yang Allah berikan kemuliaan dan ilmu. Sebut saja Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Daud alaihissalam, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang mengajak dan yang diajak untuk menuntut ilmu, karena kemuliaan itu diraih dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu terkutuk, kata baginda Nabi, dan apa yang ada di dalamnya juga terkutuk, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan mengikuti perintahnya, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, juga orang yang belajar tentang ilmu. Yang dimaksud terkutuknya dunia dalam hadis ini bukan berarti dunianya, tapi apa yang terjadi di dalamnya dari kekufuran, kemusyrikan dan kejahatan. Selain itu, terkadang manusia terlena dengan dunia sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah dalam hadis tersebut diberi pengecualian dari kutukan. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, kemuliaan dan kebesaran Islam akan terjaga dengan baik bila kita memahami ajaran Islam dengan baik. Memahami ajaran Islam yang mulia ini harus dengan belajar. Maka bila tidak didasari ilmu, orang akan mengatakan sesuatu yang salah menjadi benar, dan sebaliknya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang melakukan kebaikan tanpa didasari ilmu, maka salahnya akan lebih banyak dari benarnya. Ulama salafus saleh mengatakan, ihdaru fitnatal alimil fajir wal abidil jahil, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli mafsud, fa inna an-nasa innama yaktaduna bi ulama'ihim wa ubbadihim, fa idza kana al-ulama fajirah wal ubbad jailah ammatil musibah bihima. Hati-hatilah kalian terhadap orang yang alim tapi rusak, dan orang yang rajin beribadah tapi tidak didasari ilmu, karena keduanya merupakan malapetaka. Karena manusia mengikuti orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang rajin dalam hal ibadah, maka jika ulamanya rusak dan ahli ibadahnya tidak berilmu, itulah yang disebut malapetaka bagi semua. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita,
untuk dapat belajar tentang ajaran Islam yang mulia ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا بلا غاية ونشكره شكرا كثيرا بلا نهاية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من الوعيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنصور على كل طاغ وعنيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نبي الرحمة وعلى آله وصحبه هداة الأمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته البررة الأزكياء. وارض اللهم عن ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة زهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين ولعمين شهيرين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أحينا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله وأوردنا حوض رسول الله واسقنا من يده شريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.